Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Runisa, bernim 201101030017. Saya salah satu mahasiswa dari YIN Jember yang sekarang telah menjadi UINAS Jember. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang public relation. Apakah kalian tahu mengenai public relation? Public relation adalah suatu proses membangun relasi, tanggung jawab, dan kepercayaan, baik antar individu dengan individu maupun individu dengan suatu lembaga, melalui komunikasi yang dialogis dan partisipatif. Public relation sering disebut dengan PR atau dengan humas. Apa humas tersebut? Humas adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah public relation. Jadi humas dan public relation adalah satu pengertian. Oke, akan saya kasih gambaran. Apa sih aplikasi humas dengan suatu lembaga? Bagaikan peluru dengan pistol. Pistol tanpa peluru, pistol tidak akan digunakan. Sama halnya ada peluru tapi tidak ada pistol, maka peluru tidak akan digunakan. Oleh karena itu sama halnya dengan humas dan suatu lembaga. Suatu lembaga tanpa humas tidak akan berkembang. Sama halnya adanya humas namun tidak ada lembaga, humas tidak akan berjalan. Nah, apabila suatu lembaga tidak mempunyai humas, maka lembaga tersebut lambat laun akan ada dalam masa krisis. Nah, seperti itu. Saya sedikit mengasih gambaran tentang humas dan suatu lembaga. Baik, barusan saya telah menyebutkan kata krisis. Oke, saya tidak akan bahas tentang krisis terlebih dahulu. Namun, pada hari ini, saya mengangkat tema pendekatan krisis terhadap humas. Oke, apa sih itu krisis? Oke, krisis adalah suatu masa yang berbahaya atau suatu masa yang tidak diinginkan oleh semua orang. Oke, di sini Haywood dalam Catra dan Nasrullah 2008 telah mendefinisikan apa itu krisis. Krisis adalah keadaan darurat atau emergensi yang tentu saja berbahaya bila tidak dihadapi secara serius. Oleh karena itu, krisis akan datang kepada siapapun, tidak akan melihat pada apapun itu, tidak akan melihat siapa orangnya, dan tidak akan melihat kapan dia akan datang. Oleh karena itu, humas harus mengetahui beberapa strategis untuk membasmi beberapa hambatan-hambatan yang telah terjadi kepada lembaga tersebut. Baik teman-teman, adapun tahapan krisis. Tahapan krisis yaitu ada 4. Akan saya bacakan. Yang pertama, yaitu krisis prodomal. Apa sih krisis prodomal itu? Krisis prodomal adalah salah satu krisis yang dimana hanya ada warning stage. Apa itu warning stage? Warning stage yaitu seperti aba-aba. Oh, lembaga tersebut sudah mempunyai aba-aba, bahwasanya 2021 dia akan mempunyai hambatan. Seperti itu. Hanya sekedar warning stage. Yang kedua yaitu krisis akut. Nah, dalam krisis akut ini, suatu lembaga telah mempunyai beberapa hambatan-hambatan yang telah muncul di permukaan. Nah, hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang telah muncul di permukaan. Oke, yang ketiga yaitu ada krisis kronis. Krisis kronis yaitu krisis yang ditandai dengan perubahan struktural. Karena kenapa? Dengan adanya perubahan struktural, karena struktural awal tidak menyelesaikan beberapa hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang telah terjadi. Yang keempat yaitu krisis resolusi. Nah, disinilah krisis resolusi ini yaitu krisis di mana perusahaan tersebut atau lembaga tersebut ada dalam tahap pemulihan. Jadi beberapa hambatan yang telah terjadi tidak terselesaikan. Oleh karena itu, dia gulung tikar terlebih dahulu. Setelah gulung tikar, dia baru mempunyai beberapa manajemen baru. Seperti itu. Itu tahapan-tahapan krisis. Jadi suatu lembaga apabila dia ada dalam masa krisis, dia tidak akan mulai dari dia maju, dia berkembang langsung ada di tahapan bawah. Tidak mungkin seperti itu. Karena memang semua tahapan krisis itu bertahap. Semua itu ada tahapannya. Seperti itu. Oke. Itulah yang sudah saya jelaskan tahapan-tahapan krisis. Yang selanjutnya yaitu adapun beberapa contoh krisis dalam humas. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan barusan, bahwasanya saya mengambil tema pendekatan krisis terhadap humas. Salah satu contohnya krisis humas yang pertama yaitu krisis bencana alam. Yang kedua, krisis karena persepsi publik. Yang ketiga, yaitu krisis karena pergantian manajemen, yaitu seperti mungkin konsep yang apa yang akan digantikan, seperti itu teman-teman. Jadi memang tidak semua
krisis yang terjadi itu dikarenakan humas. Hanya beberapa saja yang memang berhubungan dengan komunikasi atau dengan publik atau dengan objek yang ada di suatu lembaga tersebut. Oke, yang terakhir, poin saya yang terakhir yaitu public relation sebagai praktisi berkepentingan dalam menangani krisis. Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa strategi atau 3P. Nah, beberapa kata yang saya ucapkan itu diinput oleh Ruslan pada tahun 1994. Oke, adapun beberapa strategis untuk menanggulangi atau untuk membasmi beberapa krisis-krisis tersebut. Tadi krisis ada tahapannya strategis. Untuk menghilangkan krisis tersebut juga ada hambatannya. Oke, akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu strategis pencegahan. Nah, pencegahan dimanapun, siapapun itu, sebelum adanya krisis kita lebih baik mencegah. Nah, dengan kata-kata pencegahan ini kita sudah bisa memahami dan apa sih pencegahan itu. Nah, jadi dari segi humas ini melakukan beberapa manajemen bagaimana caranya hambatan-hambatan tersebut masih belum terjadi di suatu lembaga tersebut. Biasanya ini ada di krisis prodromal. Jadi sudah adanya warning stage. Nah, dalam strategis pencegahan ini yang humas lakukan. Yang kedua yaitu strategis persiapan. Nah, strategis persiapan ini biasanya ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membentuk tim krisis. Harus selalu mengadakan komunikasi agar suasana krisis dapat terpantau. Maksudnya yaitu membentuk tim krisis. Jadi memang dari humas ini membentuk salah satu tim untuk membasmi beberapa hambatan-hambatan yang telah datang, yaitu seperti krisis akut. Nah, karena di krisis akut ini beberapa hambatan-hambatan telah muncul di permukaan. Nah, dengan adanya krisis akut, oleh karena itu kita datangkan yang namanya strategis persiapan. Nah, jadi dengan adanya tim yang sudah terjalin di suatu lembaga untuk tim krisis, nah oleh karena itu tim krisis ini tidak boleh adanya miskomunikasi. Yang tahapan kedua yaitu tim krisis harus dapat informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan krisis. Jadi memang tim krisis ini harus intent dengan apa kabar-kabar yang telah terjadi di suatu lembaga tersebut, krisis apa yang telah terjadi, hambatan apa yang telah terjadi. Oke, yang terakhir yaitu strategis penanggulangan. Nah, dengan strategis penanggulangan ini, karena memang pencegahan tidak bisa, terus setelah pencegahan tidak bisa, persiapan pun sudah tidak bisa, adanya penanggulangan. Nah, penanggulangan ini adalah langkah terakhir yang diambil untuk menanggulangi masa-masa krisis. Di mana di situasi dan kondisi yang seperti ini kita harus segera, harus bahasa sekarang yaitu dengan kata-kata gercep, yaitu gerak cepat. Apabila tim krisis ini tidak bergerak cepat, maka lembaga tersebut akan gulung tikar. Seperti itu yang sudah saya jelaskan, beberapa tahapan-tahapan yang telah terjadi dan beberapa strategis-strategis untuk menanggulangi masa krisis pada humas. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.